Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang hardware pada sebuah sistem komputer. Sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Tapi untuk pembahasan kita kali ini kita akan fokuskan pada hardware. Kita kenal hardware ini sebagai perangkat keras. Kalau kita artikan, hard artinya keras, ware artinya perangkat. Nah, di sini dapat didefinisikan apakah hardware itu atau perangkat keras itu, yaitu sebuah perangkat dalam sebuah sistem komputer yang dapat diraba, dilihat secara fisik. Jadi perangkat ini langsung bisa kita lihat maupun bisa kita raba bentuk dan fisiknya. Berdasarkan fungsinya, di sini perangkat keras komputer dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok masukan atau biasa disebut input device. Kelompok yang kedua adalah pemroses atau perangkat pemroses. Yang terakhir adalah perangkat keluaran atau biasa yang disebut dengan output device. Nah, yang pertama kita bahas dulu adalah perangkat masukan. Perangkat masukan atau input device merupakan perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi yang akan diproses dan kemudian dikeluarkan berupa data digital maupun data analog. Di sini sesuai dengan kecanggihan zaman, alat input data semakin lama akan semakin banyak dan semakin bervariasi. Sebagai contoh, alat input itu yang pertama adalah keyboard, mouse, webcam, scanner, barcode scan, biometrik, ataupun mungkin bisa jadi storage device atau media penyimpanan, flash disk, DVD-ROM, hard disk, atau alat-alat yang lain yang berfungsi untuk sebagai masukan data dalam sebuah sistem komputer. Yang kedua, yakni perangkat pemroses atau processing device. Perangkat pemroses adalah jenis perangkat atau perangkat keras yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang diterima dari perangkat masukan. Salah satu contohnya di sini adalah mainboard atau motherboard, yang dimana fungsinya dari mainboard ini sebagai penyedia jalur untuk semua komponen komputer dan peripheral atau alat-alat agar dapat berkomunikasi. Yang kedua adalah prosesor atau biasa disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Ini terdiri dari ALU, Arithmetic Logical Unit, CPU, Central Unit, dan RU, Register Unit. Yang ketiga, alat pemroses data adalah memori. Memori di sini berfungsi untuk menyimpan data dan aplikasi sementara maupun yang permanen. Tanpa memori, prosesor jelas tidak akan dapat menemukan tempat di mana dia akan menyimpan hasil perhitungan maupun pemrosesan data. Nah, di sini memori juga ada 2 jenis. Yang pertama adalah RAM, Random Access Memory, dan yang kedua adalah ROM, Read Only Memory. Nah, selanjutnya adalah perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran adalah jenis perangkat atau perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang telah diproses oleh sebuah komputer. Nah, hasil data keluaran bisa ditampilkan baik berupa soft copy
maupun hard copy. Contoh-contoh dari output device yang pertama adalah monitor, LCD proyektor, speaker aktif, printer, storage memory atau tempat-tempat perangkat penyimpanan memori, yaitu bisa flash disk, bisa hard disk eksternal atau sejenisnya. Nah, itulah sistem atau hardware yang ada pada sebuah sistem komputer. Sehingga dapat kita simpulkan perangkat keras yang ada pada sistem komputer ada 3 jenis. Yang pertama adalah input device atau perangkat masukan. Yang kedua adalah processing device atau perangkat pemroses. Yang ketiga adalah output device atau perangkat keluaran. Sehingga dapat dikatakan sebuah sistem komputer itu harus terdiri dari 3 macam perangkat tadi, yaitu input device, kemudian processing device, yang terakhir adalah output device. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita dan bisa menambah pengetahuan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.